got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Terjerat cinta bos sendiri. Bab 008. Tapi hanya ke keluarga saja, kalau ke yang lainnya tetap akan ditutupi dulu. Mungkin sampai nanti saat akan diadakan pengajian 4 bulanan. Maxim mencari penjual sate taichan, biasanya ia akan beli di tempat-tempat makan seperti resto. Tapi sekarang ia ingin yang dijual keliling. Demi ingin makan sate taichan, Maxim sampai memberanikan diri untuk bertanya kepada orang-orang yang ia temui di jalan. Setelah berkeliling selama setengah jam, akhirnya Maxim menemukan penjual sate. Pas ia ke sana hanya ada 2 orang pembeli, jadi ia tidak perlu lama-lama menunggu. Apalagi pas datang pesanan 2 orang tersebut sudah hampir selesai. "Pak, makan di sini ya," ucap Maxim. 73. "Siap, Mas." Sebenarnya bisa saja Maxim makannya di dalam mobil, tapi entah kenapa malah ingin duduk dekat penjual satenya. "Masih di dalam kandungan aja anak gue malah pengen makan makanan yang dijual di pinggir jalan, apalagi nanti kalau sudah lahir. Pasti bakalan merakyat," gumam Maxim dalam hatinya. Sekarang Maxim jadi tahu, pasti anaknya itu nanti bakalan seperti istrinya. Sebab Laudia itu kalau ditanya ingin apa pasti bilangnya mau beli jajanan yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Kalau ikut dirinya seperti tidak mungkin, soalnya dari Maxim kecil sampai besar dan menjadi seorang pemimpin perusahaan. Maxim tidak pernah jajan makanan yang biasa istrinya beli. Bukan jijik, tapi memang dari kecil sudah dibiasakan makan makanan mamanya. Kalau makan di luar, pasti perginya akan di kafe atau restoran. Kini sate taichan Maxim sudah selesai dibuat, ia mulai memakannya dengan lahap dan agak cepat agar bisa cepat pulang. Tidak tega meninggalkan istrinya sendirian di apartemen, tapi mau gimana lagi. Dirinya sudah ingin sekali makan sate. Setelah habis, Maxim membayarnya dan sengaja diberi lebih. Setelah itu baru ia pergi dari sana. Sebelum pulang, Maxim akan mampir dulu ke toko roti untuk membeli pesanan sang istri. Di tempat berbeda, David baru saja selesai meeting dengan kliennya di salah satu restoran. Saat ia dan asisten pribadinya keluar dari ruangan private, tidak sengaja David melihat keberadaan Sheina dan dengan seorang laki-laki. Mereka terlihat sedang tertawa, entah pembicaraan apa sampai mereka tertawa seperti itu. Tapi anehnya David tidak merasakan marah atau cemburu, ia biasa saja. Saat melewati meja Sheina, David tidak berniat untuk menyapanya dan memilih untuk terus berjalan. Sampai di parkiran, David menatap Christopher asisten pribadinya. "Chris, lo kan udah berpengalaman soal percintaan apalagi sekarang sudah punya anak. Menurut lo kalau tiba-tiba kita lihat orang yang kita suka lagi berduaan sama lawan jenis, tapi hati kita biasa aja. Gak cemburu, menurut lo itu cinta atau gimana?" tanya David. "Menurut saya itu hanya sekadar rasa suka, kalau memang Pak David benar-benar cinta dan sayang. Pasti akan marah kalau melihat orang yang kita cinta sedang bersama pria lain," jawab Christopher. David hanya ngangguk-ngangguk kepala saja, malahan sekarang yang sering ada di pikirannya itu bukan Sheina, tapi Dea. 74. Halaman 61. Maxim dan Laudia sudah memberitahu kabar kehamilannya kepada keluarga mereka, dan tentunya disambut dengan penuh sukacita dan penuh dengan doa. Dugaan Maxim ternyata benar, kalau mamanya pasti akan meminta mereka untuk pindah ke mansion atau kalau tidak harus mau ada art yang bersih-bersih apartemen sama masak. Tapi Maxim tetap tidak mau, bukan ia sebenarnya tapi Laudia. Sekarang kondisi Laudia tidak begitu parah, hanya mual di pagi hari saja dan sisanya cuma sering merasa cepat capek sama cepat lapar. Lagian pekerjaan di apartemen juga tidak begitu banyak, lantai hanya disapu dan tidak setiap hari depel. Nyuci baju ada mesin jadi tidak begitu capek, kalau masak bisa gantian. Dan sekarang mereka masih berada di mansion. Maxim mengatakan ingin makan buah nangka yang ada di belakang mansion.
Beruntungnya sudah ada yang matang. Biasanya kalau ada nangka paling banyak makan cuma 3 biji, tapi sekarang malah hampir 1 buah kamu yang makan. Ucap Pak Bara. Sekarang Mas Maxim juga mau makan kue yang dijual di pasar-pasar, sama beli jajanan yang dijual amang gerobakan, ucap Laudia. Pak Bara dan Bu Arumi saling tatap, ternyata kehamilan bisa merubah kebiasaan. Walaupun yang hamil istrinya tapi suaminya bisa ikut-ikutan ngidam. Kemajuan yang tidak terduga ya, ucap Bu Arumi. Coba sesekali kasih seblak, saran Pak Bara. Wah iya yang itu belum, gimana Mas mau nyoba gak? Tanya Laudia kepada Maxim. Enak, tapi rasanya pasti bakalan beda-beda di setiap penjualnya sama isiannya juga. Jawab Laudia. Beli yang biasanya kamu beli aja, tapi jangan terlalu pedas. Ucap Maxim. Mau dipesan sekarang aja? Boleh. Sebenarnya masih banyak yang belum pernah makan-makan, dan sepertinya mulai sekarang ia akan mulai mencoba. Nya, Mama sama Papa mau gak? Tanya Laudia. Mau, yang Mama level 3 ya pedasnya. Jawab Bu Arumi. Kalau punya Papa samain sama Maxim. Ucap Pak Bara. 75. Ada apa lagi jualannya? Tanya Bu Arumi. Es teler, piscok, sama dirnsum. Jawab Laudia. Piscok itu apa? Tanya Maxim. Pisang coklat, luarnya pakai kulit lumpia. Jawab Bu Arumi. Mas juga mau, sama es telernya. Ucap Maxim. Mama juga, ucap Bu Arumi. Kalau Papa ngikut kalian aja, ucap Pak Bara. Laudia memesannya lewat GrabFood. Biasanya kalau mau seblak tapi malas perginya Laudia akan memesan lewat APK itu, walaupun sebenarnya tempat jualannya dekat dengan rumahnya. Di pohonnya masih ada yang udah matang, mau bawa pulang gak? Tanya Pak Bara. Boleh, tapi jangan sama kulitnya. Jawab Maxim. Lia nanti dipisahin, gak mungkin juga bawa utuh. Siapa nanti yang mau belahnya? Ucap Pak Bara. Ini nunggu seblaknya berapa menit? Tanya Maxim. Paling lama 2 jam, kan jaraknya lumayan. Belum kalau di sananya lagi antri. Jawab Laudia. Lama berarti, ucap Maxim. Ya lamalah, belum dimasak dulu. Kecuali kamu belinya seblak yang mentahannya. Balas Bu Arumi. Ada memangnya? Tanya Maxim. Ada, kalau mau langsung ada nanti kita cari. Kecuali kalau mau nunggu berarti pesannya lewat HP. Jawab Laudia. Dipaketin. Lia, 3 hari juga nyampe. Jawab Laudia. Kalau gitu pesan yang dipaketin aja. Ucap Maxim. Laudia langsung mencari di toko online. Ia sih tidak akan protes, malah senang kalau sekarang suaminya jadi suka apa yang ia pernah makan. Ternyata benar kata Laudia, selang 2 jam pesanannya sudah sampai. Dan kata drivernya di sana sedang antri. Pak Bara dan Bu Arumi sedang memakan seblaknya, sementara Maxim masih terus menatapnya. Laudia jadi ikutan belum dimakan karena sedang menunggu reaksi suaminya. 76. Kenapa? Tanya Laudia. Bu Arumi dan Pak Bara langsung menghentikan makannya dan ikut menatap Maxim. Ini beneran gak apa-apa kalau dimakan? Gak bakalan sakit perut? Tanya Maxim. Kalau pesannya gak pedas banget ya gak bakalan sakit perut, aman itu. Tuh ada sayurannya juga. Pak Bara menjawab pertanyaan yang dilontarkan Maxim. Dengan sedikit keraguan Maxim mencicipi seblaknya, 3 orang di sana masih terus memerhatikan Maxim. Maxim mengunyahnya dengan pelan-pelan, setelah ketelan ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Lumayan enak, ucapnya dan kembali mencicipi seblaknya. Mereka berempat merenakan seblaknya, dan sesekali Pak Bara dan Bu Arumi akan berbicara soal seblak yang sedang mereka makan. 77. Halaman 62. Maxim dan Laudia sudah kembali ke kantor. Maxim mengizinkan Laudia tetap bekerja dengan syarat tempat duduk Ria harus pindah ke ruangannya. Laudia menyetujuinya, kalau menolak takut dilarang kerja sama suaminya. Laudia juga memutuskan untuk lebih baik ikut ke kantor daripada sendirian di apartemen ketika nanti sudah tidak bekerja,
tapi mungkin tidak akan setiap hari, hanya akan sesekali saja. Kalau setiap hari kesannya seperti istri posesif, padahal yang posesif itu suaminya. Bisa saja Laudia berhenti kerja, dan tetap ikut ke kantor. Tapi kemungkinan kalau begitu nanti pasti akan merasa bosan karena tidak mengerjakan pekerjaannya. Maxim sempat memberikan saran, kalau Laudia berhenti kerja, terus merasa bosan kan bisa pergi ke rumah elbunya atau ke mansion. Dan Laudia akan berhenti kerja ketika Maxim sudah mendapatkan sekretaris baru. Mas udah mulai nyari sekretaris baru belum? Tanya Laudia. Baru dibahas kemarin, rencananya mau nyari laki-laki. Jawab Maxim. Kenapa gak ambil karyawan yang ada aja, daripada harus nyari orang luar? Ucap Laudia. Maxim terdiam, tidak ada salahnya juga bukan mengikuti perkataan istrinya barusan. Nanti Mas suruh Nanda seleksi karyawan pria, semoga aja yang masuk kriteria. Balas Maxim. Dan nanti kalau sudah menemukan yang pas, baru Laudia akan berhenti kerja. Tapi nanti juga ia akan tetap ke kantor kok kalau sedang bosan di apartemen atau sedang tidak ada kegiatan lain. Maxim tidak sengaja melihat jam di layar MacBook-nya, sudah jam 8:30 pagi. Pasti sebentar lagi Laudia akan mengeluh lapar. Karena sekitar 3 jam sekali Laudia pasti akan mengatakan lapar, dan berhubung sekarang di ruangannya tidak ada makanan. Maxim membuka aplikasi yang biasanya memesan makanan, dan ia memesannya lewat aplikasi tersebut. Setelah memesan beberapa menu, Maxim menghubungi pihak resepsionis. Kalau pesanannya sampai langsung antar ke ruangannya. Untuk pembayarannya sudah ia lakukan barusan. Maxim sesekali melirik Laudia, sayang, kalau bosan boleh main ke tempatnya Dea. Ucap Maxim. Laudia menatap suaminya, gak takut ganggu. Walaupun sebenarnya ia ingin sekali pergi ke ruangan tempat kerjanya dulu. Ya jangan sampai ganggu, kan bisa kerja sambil ngobrol. Biasanya juga pada begitu kan. 78. Laudia terkekeh, Lia juga sih, nanti deh kalau udah bosan banget kesananya. Jawab Laudia. Jangan kira Maxim tidak tahu kebiasaan karyawannya kalau sedang kerja, mereka pasti akan sambil ngobrol. Sesekali Maxim akan mengecek CCTV setiap divisi, ia ingin melihat apakah ada karyawan yang malas-malasan atau tidak ada. Kalaupun ada akan langsung diberi SP1. Setelah nunggu beberapa menit, terdengar suara ketukan pintu. Tak lama kemudian pintu ruangannya terbuka. Seorang perempuan yang bekerja di bagian resepsionis masuk, dia memberikan pesanan Maxim. Setelah itu pamit keluar. Maxim berjalan ke arah meja kerja Laudia, udah aku pesenin makanan, kalau udah lapar tinggal makan aja. Ucap Maxim sambil memberikan makanan tersebut kepada Laudia. Makasih mas. Ucap Laudia. Padahal ia baru saja ingin memesan, tapi ternyata sudah didahului oleh suaminya. Sama-sama, nanti kalau ada yang pengen dimakan langsung kasih tahu mas. Ucap Maxim. Siap. Maxim kembali tempat duduknya, hari ini dirinya belum ingin makan apa-apa. Tidak seperti kemarin-kemarin, di mana ia pasti akan selalu menginginkan makanan yang sebelumnya belum pernah dirinya makan. Menjelang jam makan siang, Laudia sudah mulai merasa bosan. La pamit kepada suaminya untuk seperti ke tempat Dea. Masih ada waktu sekitar 1 jam lagi dirinya ngobrol dengan Dea, semoga saja pekerjaan Dea sedang tidak dikejar deadline. Sampai di depan ruangan yang pernah ia tempati dulu, sebelum masuk. Laudia lebih dulu mengirimkan pesan kepada Dea. Setelah menunggu Dea membalas pesannya, kalau pekerjaannya tidak begitu banyak. Laudia membuka pintu ruangan tersebut, sehingga membuat orang-orang yang berada di dalam sana langsung mengarahkan pandangannya ke arah pintu. Tahu siapa yang datang, mereka langsung heboh dan langsung menyiapkan kursi untuk diduduki Laudia. Ayok Bumil duduk, jangan berdiri, salah satu temannya dulu mempersilahkan Laudia duduk. Laudia duduk tepat di hadapan Dea, baru saja duduk sudah ada yang memberi cemilan berupa keripik tempe. Wah terima kasih, padahal gak perlu repot-repot begini.
Ucap Laudia. Ah gak repot kok, nyantai aja ya. Orang-orang di sana kembali fokus pada layar komputernya. Ada keluhan lagi gak? Tanya Dea. 79. Sejauh ini gak ada, cuma mual pas baru bangun tidur, jawab Laudia. Pak Bos masih ngidaren. Masih, kayaknya nanti kalau anak gue lahir selera makanannya bakalan mirip sama gue. Kekeh Laudia. Nah lebih bagus begitu, daripada ngikut bapaknya. Balas Dea. Bang David gimana? Tanya Lausidia. Terlihat Dea menghela nafasnya, gue kagak tahu tuh laki demen gue atau kagak, pernah tiba-tiba mau jemput gue berangkat kerja, terus sering ngirim pesan. Besoknya ngilang beberapa hari, terus gitu lagi. Jawab Dea. Bukannya Bang David suka sama sepupunya Pak Bos ya? Kenapa dia seolah-olah lagi ngedeketin gue? Lanjut Dea. Coba nanti kalau ngilang lagi terus muncul lagi, lo bersikap cuek. Kalau ngirim pesan jangan langsung dibalas, tunggu dulu beberapa jam baru balas. Saran Laudia. Gue coba nanti. Sudah waktunya makan siang, Laudia dan Dea pergi ke kantin. Dan Laudia juga mendapatkan pesan dari Maxim kalau Maxim dan Nanda akan nyusul. Mereka juga nitip dipesankan. Gue pisah meja aja ya, gak enak kalau satu meja sama Pak Bos sama Pak Nanda. Ucap Dea. Udah di sini aja, kecuali cuma Mas Maxim doang. Kan ada Pak Nanda juga jadi gak perlu sungkan. Ucap Laudia. Terlihat Maxim dan Nanda berjalan menuju meja mereka. Maxim duduk tepat di samping Laudia dan Nanda di samping Dea. Kenapa belum dimakan? Tanya Maxim dengan lembut. Suaranya terdengar oleh para karyawan di sana karena memang suasananya lumayan hening. Hehehe, nunggu Mas. Maxim mengelus kepala Laudia, kalau sudah lapar lebih baik langsung makan aja, nggak perlu nunggu Mas. Aku belum terlalu lapar kok, soalnya tadi udah ngemil. Balas Laudia. Ya udah kalau gitu makan ya, jangan sampai telat nanti perutnya sakit. Lia Dedi, ini juga mau makan. Maxim terkekeh mendengar panggilan tersebut, mereka sudah memutuskan anaknya nanti akan memanggil mereka dengan panggilan Mommy Daddy. Kap, Maxim mengecup pipi Laudia tanpa malu di depannya ada para karyawannya. 80. Halaman 63. Entah ini namanya ngidam atau bukan, yang pasti malam-malam Maxim menghubungi David agar menjemput Dea. Lah sedang ingin makan brownies buatan David dan Dea. David sempat menolak karena tidak berani jemput Dea, karena sudah jam 9 malam. Maxim terus meyakinkan David kalau orang tua Dea akan memberikan izin, dan Maxim juga mengatakan kalau Laudia sudah lebih dulu meminta izin kepada orang tua Dea. Akhirnya David mau, dan perasaannya semakin gugup. Sepanjang jalan ia terus belajar mengucapkan kata-kata apa saja yang akan nanti ia ucapkan ketika berhadapan langsung. David memarkirkan mobilnya di depan rumah orang tua Dea, ia lebih dulu mengatur nafasnya. Semangat, pasti lo bisa dan jangan sampai pas bicara malah gugup gak jelas. Gumam David, dengan perasaan campur aduk, dan langkah kaki yang terasa berat. David keluar dari mobilnya dan berjalan menuju pintu utama. Tok tok tok. Assalamualaikum. Kelk. Waalaikumsalam, teman suaminya Laudia. Tanya seorang pria parubaya, sepertinya papanya Dea. Lia om, saya temannya Maxim. Suaminya Laudia. Jawab David. Masuk, Deanya ke kamar mandi dulu. Ucapnya. David mengikuti dari belakang, dan ia dipersilahkan duduk oleh pria parubaya tersebut. Tak lama kemudian, seorang perempuan sepertinya seusia dengan maminya datang dan memberikan David minum dan membawa satu piring pisang goreng. Silahkan diminum, nak David. Maaf ya cuma teh anget. Benarkan namanya David? Tanya perempuan tersebut. Lihat tante namanya David, terima kasih minumannya tan. Padahal tidak perlu repot-repot. Alah cuma air sama pisang goreng mah gak repot. Ucap ibunya Dea. Kita belum kenalan ya, nama Tante Anggun. Kalau ini bapaknya Dea namanya Mursid. Lanjut Bu Anggun.
Mendengar kata Mursid, David malah ingat sama konten kreator seorang pria yang namanya Mursid juga. Baru aja tadi gue lihat kontennya Bang Mursid, sekarang malah kenalan sama yang namanya Mursid juga. Batin David. 81. Pulang jam berapa nanti? Tanya Pak Mursid. Saya belum tahu Om. Soalnya kan teman saya itu ngidannya pengen dibuatin brownies, jadi sepertinya pulangnya agak malam. Tapi kalau Om sama Tante tidak keberatan, dia bisa menginap di sana. Kebetulan di apartemennya Maxim ada 2 kamar. Jawab David. Terus kamu? Tanya Pak Mursid. Saya pulang ke apartemen saya Om, kebetulan apartemen saya juga ada di sana. Jawab David. Maunya si Dea nginap di apartemennya, tapi dirinya masih butuh restu orang tua Dea. Kalau jam 10 sudah selesai lebih baik pulang. Jangan nginap, ucap Pak Mursid. Lia, Om, balas David. Dea sudah selesai dengan urusannya di kamar mandi, ia berjalan menuju ruangan tamu. Dan terkejut ternyata David sudah datang. Udah datang ternyata, maaf ya Bang lama, ucap Dea, sambil menatap David dan kedua orang tuanya secara bergantian. Gak apa-apa, kebetulan belum lama kok datangnya. Dea menatap kedua orang tuanya. Bu, Pak, kita berangkat dulu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kalau udah sampai kasih tahu Bapak. Siap, Pak. Pak Mursid menatap David, bawa mobilnya jangan ngebut. David tersenyum, siap Pak, gak akan ngebut. Mari Pak, Bu. David terus menghela nafasnya lega, entah sudah berapa kali ia menghela nafasnya. Kenapa, Bang? Tanya Dea. Lagi buang nafas, Bapak kamu kelihatannya galak ya orangnya. Dea tertawa, baik kok. Mungkin karena pertama kali ketemu jadi kesannya kayak galak. Padahal aslinya gak. Tapi dari wajahnya seperti orang yang tegas sama galak. Ucap David. Memang begitu dari bayi, tapi aslinya hatinya lembut. Orang yang baru pertama kali ketemu sama Bapak pasti akan mengatakan yang sama seperti Abang barusan, katanya waktu sekolah juga begitu jadi banyak yang takut sama Bapak. Tadi katanya kalau Yan 10 lebih belum selesai boleh nginap. Sungkan sama Pak Bos kalau nginap, pulang aja ya. 82. David menggelengkan kepalanya, cuma semalam, daripada pulang. Jalanan ke rumah kamu sepi banget padahal baru jam segini. Kalau sungkan gimana nginapnya di apartemen Abang aja. Terima kasih tawarannya, tapi lebih baik di apartemen Pak Bos aja. Mereka sudah sampai, tadi sebelumnya mereka mampir di minimarket untuk membeli bahan-bahan yang akan dibuat brownies. Kata Laudia di apartemennya belum ada, mau beli tapi Maxim tidak berani meninggalkan Laudia sendirian di apartemen. Dea dan David sudah berada di dapur milik Laudia dan Maxim, sementara yang punya sedang bersantai di ruangan tengah. Enak banget mereka nyantai, sementara kita malah disuruh bikin brownies, omel David. Harus ikhlas, kan demi calon ponakan, ucap Dea. Ini sebelumnya kanmu pernah bikin gak? Kalau belum pernah kita cari caranya di internet. Aman, sering kok aku buat perkuehan. Jawab Dea. Dea yang memberikan instruksi harus melakukan apanya, dan David yang mengerjakannya. David sendiri yang menyarankan itu, katanya ingin sekalian belajar. Buatnya yang besar aja, biar kita juga kebagian. Ucap David. Lia, ini bahan-bahannya juga lumayan banyak. Balas Dea. Setelah beberapa menit, kini mereka hanya tinggal menunggu matang saja. Ponsel milik Dea berdering, ternyata panggilan masuk dari papanya. Dea, Assalamualaikum Pak. Pak Mursid, Waalaikumsalam, udah selesai belum? Dea, belum Bapak, ini juga baru saja dimasukin oven. Pak Mursid, masih lama berarti, ini sudah jam 10 lewat 5 menit. Kalau gitu kamu nginap aja, jangan pulang bahaya kalau sudah malam. Dea, Lia, Pak Mursid, kalau gitu Bapak tutup ya. Dea menghela nafasnya, bapaknya ini lumayan posesif. Dulu juga pas masih pacaran pasti akan selalu dihubungi oleh bapaknya,
dan mengingatkan kalau main jangan sampai malam. Minimal jam 7 malam harus sudah ada di rumah. Dulu pas masih pacaran, sering ditelepon bapak juga kalau belum pulang-pulang. Tanya David. 83. Dea menganggukkan kepalanya. Lia, bahkan pas masih sekolah kalau mau kemana-mana harus sama bapak. Bapak juga harus tahu siapa saja yang jadi teman aku. Jawab Dea. Pernah gak dimarahin karena pulang telat? Sejauh ini belum, cuma dinasehati sebentar. Bilang kalau perempuan jangan terlalu lama di luar kalau malam hari. Kalau itu sih setuju, kakak abang aja yang perempuan kalau belum pulang selalu terus ditelepon sama papi. Tapi pas sudah nikah mah ya enggak. Ucap David. Ya iyalah, masa udah nikah juga masih diposesifin. Kan udah ada suami. Ucap Dea. David meringis, benar juga. Kan gak mungkin sudah punya suami tapi papinya terus mengatur hidup putrinya. 84. Halaman 64. Setelah menunggu 40 menit lebih, akhirnya browniesnya sudah matang. Dea mengambil loyang dari dalam oven dan memindahkan browniesnya ke piring agak besar. Dea membawa brownies berukuran kotak dengan di atasnya diberi topping berupa coklat lumer dengan di atasnya ada choco chip dan ada juga keju. Dan ternyata ditaruhnya sebelum dimasukkan ke dalam oven. La membawanya ke ruangan tengah. Nih sudah jadi, ucap David. Dea menaruhnya di atas meja, tidak perlu dipotong lagi tinggal ngambil. Mereka mulai memakan browniesnya, Laudia dan Dea hanya cukup makan satu potong saja. Sementara dua laki-laki di sana setelah habis satu potong malah ngambil lagi. Katanya browniesnya enak jadi tidak cukup kalau makan satu potong doang. Mas, aku tidur sama Dea ya. Mas sama Bang David aja. Ucap Laudia. Ila sudah lumayan ngantuk dan rasanya ingin cepat-cepat rebahan di atas kasur yang empuk. Maxim menelan kunyahannya, ia menatap Laudia. Gak yang, kamu tetap harus tidur sama Mas. Mas gak mau kalau harus tidur sama David, dia suruh pulang aja, tolak Maxim. Heh, gue juga gak mau ya kalau harus tidur sama lo. Mending gue balik. Ketua David. Udah lo kanu tidur sama Pak Bos aja, aku gak apa-apa kok tidur sendiri. Ucap Dea. Mumpung lo ada di sini, jarang-jarang kan kita tidur bareng. Bisa lain waktu aja, misalnya kalau Pak Bos ada kerjaan keluar kota. Nanti gue bisa nginap di sini nemenin lo. Ucap Dea. Nah benar itu yang, kebetulan Rabu minggu depan Mas sama Nanda mau ke Batam, cuma 2 hari kok. Nanti Dea bisa nemenin kamu di sini, ucap Maxim. Ya udah gak jadi, kalian lanjut aja ya. Udah ngantuk jadi mau tidur duluan. Ucap Laudia. Kalau gitu gue juga, Pak Bos numpang nginap ya. Ucap Dea. Ayo gue antar ke kamarnya. Ajak Laudia. Laudia membawa Dea ke kamar lain, kamarnya setiap hari bersih jadi tidak perlu repot-repot harus dibersihkan ketika ada yang menginap. Gak apa-apa kan lo tidur sendiri? Tanya Laudia. Aman. 85. Gue keluar, nanti pagi-pagi diantar pulang sama Bang David. Pamit Laudia. Setelah Laudia keluar kamar, Dea langsung mengunci pintunya. Sementara di luar kamar, David sudah mau pamit pulang. La janji abis subuh akan mengantar Karen Dea pulang. Laudia sudah lebih dulu masuk kamar, sementara Maxim setelah David pulang. La lebih dulu mencuci piring dan loyang bekas brownies. Setelah selesai baru ia menyusul Laudia ke kamar. Kelk. Sebelum ikut bergabung di atas ranjang, Maxim ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya dan menggosok gigi karena baru selesai makan yang manis-manis. Maxim keluar kamar mandi dan ikut naik ke atas ranjang. La memeluk Laudia dari belakang. Good night dear, mimpi indah. Bisik Maxim, ia mengecup kepala Laudia. Dea sudah bangun dari jam 4:30, ia tidak berani keluar kamar. Mungkin kalau di apartemen tersebut hanya ada dirinya Laudia tidak masalah, berani keluar kamar. Masalahnya kan ada Maxim, jadi ia tidak berani. Apa coba kirim pesan Bang David aja ya, semoga aja sudah bangun.
Gumam Dea. Sekarang sudah jam 5 pagi, dan ia ingin cepat-cepat pulang agar nanti tidak terlambat masuk kerja. Dea, Bang sudah bangun belum? Kalau sudah mau pulang sekarang. Dea terus menatap layar ponselnya, ia sedang menunggu balasan dari David. Beberapa menit kemudian ada balasan dari David. David, abang sudah ada di depan pintu apartemennya Maxim. Dea melebarkan matanya, udah ada di depan aja. Karena hanya membawa HP, jadi Dea tinggal keluar kamar untuk pamitan. La juga sudah merapihkan tempat tidurnya. Saat baru keluar kamar ia berpapasan dengan Laudia baru saja berjalan dari arah dapur. Bumil, makasihnya tumpangannya. Gue pamit pulang, Bang David sudah ada di depan. Buru-buru amat, gak sarapan dulu di sini? Tanya Laudia. Dea menggelengkan kepalanya, makasih tawarannya, tapi gue pulang aja. Soalnya kan harus siapa-siapa berangkat kerja. Kalau gitu gue pulang dulu ya, bilang sama Pak Bos makasih tumpangannya. Lia sama-sama, gue juga mau makasih karena sudah mau repot-repot mau ngabulin ngidamnya Mas Maxim. Ucap Laudia. 86. Sama-sama. Laudia ikut mengantarkan Dea sampai pintu depan. Bang, titip Dea ya. Lia, pasti aman dan selamat sampai rumah. Balas David. David dan Dea pamitan, Laudia kembali masuk ke dalam. Tadi ia sedang menghangatkan nasi semalam. Laudia kembali ke dapur untuk memasak sayur bening, pagi ini ia sedang ingin sarapan dengan sayur bening. Dia udah pulang? Tanya Maxim. La baru saja selesai mandi. Sudah barusan sama Bang David. Maxim berjalan mendekati Laudia dan berdiri tepat di sampingnya. Sini biar Mas aja yang masak. Ucap Maxim. Laudia menggelengkan kepalanya, udah aku aja, Mas kan baru selesai mandi. Lagian gak ribet kok masak sayurnya. Balas Laudia. Maxim tidak pergi, ingin menemani istrinya masak. Urusan beres-beres rumah sudah lebih dulu ia kerjakan tadi subuh-subuh, karena dirinya kebangun pas belum waktunya azan subuh, karena nanggung waktunya jadi gunakan untuk beres-beres rumah. Semenjak menikah dan sebentar lagi akan menjadi seorang ayah, Maxim jadi lebih rajin beres-beres apartemen. Padahal sebelum menikah ia sangat malas, dan lebih baik menggunakan jasa orang daripada harus bersih-bersih sendiri. Dan saat tahu sebentar lagi akan memiliki anak, Maxim mulai merancang apa saja yang akan ia lakukan setelah anaknya nanti lahir. Maxim ingin ikut andil dalam mengurus sang anak, bahkan rencananya ia tidak akan menambah anak sebelum anak pertamanya masuk SD. Maxim ingin memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada anaknya kelak. Laudia sudah selesai memasaknya, ia menata hidangannya di atas meja makan. Mau sarapan sekarang? Tanya Laudia. Lia, sekarang aja. Jawab Maxim. Laudia mengambil piring dan mengisinya dengan nasi dan sayur dan lauknya. Setelah itu ia memberikannya kepada Maxim. Terima kasih sayang. Ucap Maxim, tak lupa dengan senyuman manisnya. Sama-sama. Balas Laudia. 87. Setelah mengambil untuk suaminya, baru sekarang Laudia mengambil untuk dirinya sendiri. Mereka sarapan dengan hening, sekarang Maxim jadi lebih sarapan makan nasi. Tidak pernah protes soal apa yang dimasak istrinya. Maxim akan menerimanya dengan lapang dada, dan tidak pilih-pilih makanan. Mungkin karena Laudia sudah tahu makanan apa yang tidak disukai suaminya. 88. Halaman 65. Jam 4 sore David sudah berada di dalam ruangan kerja milik Maxim, katanya sedang menunggu Dea. Dea baliknya nanti jam 6. Ucap Maxim. David langsung mengalihkan pandangannya dari layar ponselnya ke Maxim. Bukannya setiap hari juga baliknya jam 5 sore. Kenapa sekarang jadi jam 6? Tanya David. Lagi banyak kerjaan, mungkin sampai 1 minggu ke depan. Masih untung sampai jam 6, biasanya sampai jam 8 malam. Jawab Maxim. Terus lo balik jam berapa? Tanya David. 5. Kalau gue balik lo boleh nunggu di sini atau nunggu di tempat tunggu lantai bawah, jawab Maxim.
Lah aneh, masa bahawan lembur bosnya kagak? Ucap David. Maxim yang sedang fokus pada layar laptop langsung menatap sinis David. Suka gak nyadar diri, lo sendiri bos malah udah balik duluan. Sementara sekarang karyawan lo belum pada balik. Ucapnya. David menggaruk keningnya yang tidak terasa gata, ia jadi malu sendiri. Lupa kalau dirinya juga malah pulang duluan, dan dirinya lebih parah dari Maxim. David terdiam, kemudian ia pindah tempat duduk jadi berhadapan dengan Maxim. Nyokap nyuruh gue bawa dia ke mansion, kira-kira mau gak ya dia gue ajak ketemu sama orang tua gue. Gue gak tahu, kalau mau langsung tanya aja sama orangnya. Tapi kalau gak mau jangan dipaksa, apalagi kalian gak ada status pacaran. Jadi kemungkinan dia gak akan mau. Jawab Maxim. David mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja kerja Maxim, mau gue ajak pacaran tapi belum nemu waktu yang cocok. Memangnya lo sudah benar-benar suka sama dia? Terus urusan lo sama Sheina gimana? Tanya Maxim. Kalau suka, gue sudah suka sama dia. Selalu ngerasa nyaman kalau lagi ngobrol, terus soal Sheina. Lo tenang aja, semuanya sudah gue selesain. Dan ya Sheina ngerespon baik, dia juga jujur sama gue katanya lagi dekat sama cutting di kampusnya. Jawab David. Terus lo sudah ngasih tahu nyokap lo soal siapa dia, orang tuanya gimananya? Sudah, nyokap sama bokap gue gak masalah soal perbedaan status. Kalau gitu berarti lo tinggal berjuang buat dapatin hatinya dia sama orang tuanya. Ucap Maxim. 89. Sudah jam 5 sore lebih 5 menit, Maxim, Laudia dan David keluar dari ruangan kerja Maxim dan Laudia. Maxim dan Laudia langsung pulang, sementara David memilih menunggu di ruangan tunggu yang ada di lantai utama. David juga sudah mengirimkan pesan kepada Dea kalau ia menunggu di sana. Untuk menghilangkan rasa bosan dan ngantuk, David memilih bermain game yang ada di ponselnya. Ada beberapa karyawan yang tidak lembur, jadi mereka bisa melihat keberadaan David. David sadar dari tadi banyak yang mencuri pandang dan berbisik-bisik soal dirinya, tapi David bersikap cuek dan bersikap seolah-olah kalau dirinya tidak tahu. Di saat sedang bermain games malah mendapatkan pesan masuk dari maminya. Maminya menanyakan soal David yang sudah bicara atau belum kepada Dea soal undangan makan malamnya. Makan malamnya bukan malam ini, tapi nanti pas malam minggu. Ini berarti nanti gue bakalan ngobrol lagi dong sama bapaknya Dea. Gumaren David. Walaupun sudah diberitahu kalau Pak Mursid tidak semenyeramkan seperti bapak-bapak pada umumnya ketika ada laki-laki yang ingin bertemu dengan anak perempuannya. Tapi David tetap saja merasa takut dan gugup, ia juga tidak tahu gimana caranya mengambil hati calon mertua. Seperti nanti malam David harus pulang ke mansion orang tuanya ingin bertanya soal cara menaklukkan calon mertua. 90. Halaman 66. Dea berjalan tergesa-gesa karena merasa tidak enak membuat David lama menunggu, sampai di depan David Dea mengatur nafasnya. David mendongakkan kepalanya. Ia berdiri dan menyeka keringat yang ada di pelipis Dea. Kenapa harus lari-lari? Kalau jatuh gimana? Ya kan gak enak sama abang, apalagi nunggunya dari sore. Padahal abang juga gak protes kamu pulangnya lama. Ucap David. Kita salat dulu ya bang, ucap Dea. Lia, mau di musola kantor? Tanya David. Dea menggelengkan kepalanya dengan cepat, ia berbisik. Jangan di sana. Ada hantunya. Dea tidak menunggu David membalas bisikannya, Dea malah langsung menarik tangan David untuk segera pergi. Apalagi suasana kantor sudah sangat sepi. Mereka berjalan agak cepat dan buru-buru masuk ke dalam mobil, David belum bicara. Karena ia tiba-tiba saja merasa merinding sehingga buru-buru melajukan mobilnya untuk meninggalkan area kantor. Padahal bisanya juga di kantornya pernah sampai menginap, tapi tidak pernah setakut ini. Apa mungkin karena beda tempat? Mobil David masuk ke area parkiran masjid, bersyukurnya ada masjid yang letaknya tidak begitu jauh dengan kantor Maxim. Keduanya keluar dari mobil dan berpisah untuk pergi ke toilet masjid. Setelah beberapa menit,
David dan Dea sudah selesai salat maghrib. Mereka bertemu di parkiran. "Cari makan dulu yuk," ajak David. "Ayo, tapi mau makan apa?" tanya Dea. Kamu lagi pengen makan apa?" tanya balik David. "Pecel ayam, atau bebek goreng?" jawab Dea. "Kalau gitu kita nyari penjual 2 menu yang kamu sebut, kalau lebih dulu nemu warung pecel." "Berarti kita makan pecel ayam," ucap David. Mereka berdua kembali masuk ke dalam mobil. David akan membahas soal makan malam dengan orang tuanya mungkin nanti kalau sudah sampai di tempat makan atau di dalam mobil sambil mengantarkan Dea pulang. "Soal hantu, beneran ada?" tanya David. Tiba-tiba saja ia teringat soal hantu yang dibisikkan Dea waktu mereka. 91. Masih di kantor. Lia pernah ada yang gak sengaja dengar suara orang nangis malam-malam pas lagi lembur. "Di toilet yang ada di setiap lantai sama toilet musola," jawab Dea. "Serem juga ya. Dia setiap tempat juga pasti ada hantunya, gimana kita menanggapinya?" "Kalau terlalu penakut kadang kita merasa seolah-olah di dekat kita ada hantunya," ucap Dea. "Bisa jadi, abang juga kadang sering nginap di kantor kalau lagi sibuk banget. Dan gak pernah ngerasa takut, jadi biasa-biasa aja mau sampai jam berapapun di kantor ngerasa aman," ucap David. "Tapi sepertinya sekarang bakalan gak mau lembur sama nginap di kantor lagi," lanjut David. "Kenapa?" tanya Dea. "Takut tiba-tiba ada hantunya," jawab David. Dea tertawa. "Gak akan diganggu, kan abang atasan mereka. Jadi bakalan aman." "Benar kata kamu, seharusnya mereka yang takut sama abang," kekeh David. Berhenti di depan bank," seru Dea. "Ada apa?" tanya David. "Di belakang ada warung pecel ayam," jawab Dea. "Kalau gitu tunggu sebentar, kita nyari tempat yang pas untuk parkir," ucap David. "Agak jauh dari warung makan pecel ayam, tapi tidak masalah. Karena di sana lumayan mudah kalau mau pergi. Beda lagi kalau parkir dekat warung makan, tempatnya rame. Pergi satu ada lagi yang datang penuh, kita pesan bawa pulang saja. Terus makannya di dalam mobil," bisik David. Dea memesannya. Mereka menunggunya sambil berdiri karena tidak ada kursi kosong. Setelah menunggu beberapa menit akhirnya pesanan mereka sudah selesai. Mereka kembali ke dalam mobil, dan akan makan di sana. "Gak akan bau kan?" tanya Dea. "Apanya yang bau?" tanya David. "Ya ini dalam mobil." David terkekeh. "Gak akan, walaupun bau kan bisa dikasih parfum," balas David. "Udah sekarang makan dulu, pasti udah lapar," lanjut David. Beruntungnya nasi dan lauknya menggunakan box yang biasa digunakan untuk tempat makanan, jadi lumayan. 92. Mudah saat makannya. Beda lagi kalau pakai kertas, di bawahnya harus pakai piring lagi. 93. Halaman 67. David masih belum membicarakan soal makan malam, tadinya saat makan mau sekalian ia bicarakan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi waktunya kurang tepat. Mau pas jalan pulang juga malah gak jadi, mereka malah membahas hal lain. Sampai sekarang ia sudah pulang ke apartemennya masih juga belum, David terus menatap layarnya. Entah sudah berapa kali ia menghapus ketikannya dan terus mengulangnya lagi. Kalau di telepon udah malam, takut bapaknya dengar. Gumam David. "David, malam minggu nanti kamu free gak?" David akhirnya menekan tanda kirim, pesannya sudah terkirim dan checklist 2. Tapi tidak langsung dibaca oleh Dea, mungkin sudah tidur. Karena belum dibaca, David memutuskan untuk tidur. Menaruh HP-nya di atas nakas. Di dalam apartemen lainnya, Laudia sedang ingin makan seblak buatan suaminya. Dan sekarang Maxim sedang mencari di internet cara membuat seblak. La juga sudah membeli beberapa bahan-bahannya yang tidak ada di apartemen, Laudia yang mencatat apa saja yang harus dibeli dan Maxim yang bertugas pergi membelinya. Ternyata banyak banget caranya, ada yang sama ada yang beda juga. Ucapnya, "Yang simple aja mas, tapi pakai kecap sedikit ya,"
Ucap Laudia. Siap, tapi jangan terlalu pedas juga. Balas Maxim. Kalau pedasnya terserah Mas aja. Ucap Laudia. Maxim mulai membuatnya, ia tidak sambil melihat HP. Tapi sengaja suaranya yang ada di videonya ia keraskan agar terdengar dengan jelas. Selama Maxim memasak seblak, Laudia merekamnya dan ia sengaja kirim kepada Elbu mertuanya. Bu Arumi, nggak protes kan pas kamu minta dimasakin seblak? Laudia, nggak mah, malah langsung tanya bahan-bahannya. Mas Maxim itu gak pernah protes kalau aku bilang mau ini itu, malah katanya senang kalau aku banyak minta. Bu Arumi, bagus dong aku gitu mah, berarti gak jauh beda sama papanya pas dulu mama hamil Maxim. Bu Arumi, Maxim masih suka pengen makanan-makanan yang gak disukainya. Laudia, masih, kemarin aja sengaja beli ceker ayam. 94. Bu Aruni, ngucap amit gak? Soalnya kalau lagi hamil mau istri atau suaminya harus banyak-banyak bilang begitu. Laudia, ngucap kok mah, soalnya hampir setiap hari dibawelin sama oma. Bu Arumi, kalau oma jadi bawel harap dimaklumi ya, soalnya dari dulu juga begitu kalau keluarganya ada yang hamil. Laudia, lia mah, Mas Maxim juga gak pernah kesel. Katanya itu juga demi kebaikan. Ekem, fokus amat. Lagi tukar pesan sama siapa sih? Tanya Maxim. Laudia mendongakkan kepalanya, ia tersenyum kepada Maxim. Hehe, sama mama. Sudah selesai ya? Tanya Laudia saat melihat di hadapannya sudah ada satu mangkuk seblak. Sudah, kalau kurang di wajah masih banyak. Jawab Maxim. Atau kasih aja ya Sam David sebagian. Tanya Maxim. Boleh. Kalau Bang Davidnya suka. Bentar Mas telepon dulu. Ucap Maxim. Maxim menghubungi David, biasanya agak lama dijawabnya kalau menghubungi David. Tapi kali ini lumayan cepat. Maxim mengatakan soal seblak, dan kalau mau datang saja ke apartemennya. Dan David mengatakan mau, katanya ia sedang susah tidur. Bisa saja kalau sudah makan seblak jadi ngantuk. Bentar ya sayang. Mas ke depan dulu. Ucap Maxim. Maxim membuka pintu apartemennya dan mempersilahkan David masuk. Enak gak seblaknya? Lo kan gak pernah makan. Enak, gue pernah makan ya. Ucap Maxim. Kini mereka bertiga sudah duduk di tempat makan, Laudia sudah hampir habis seblaknya. Sementara Maxim dan David baru mau dimakan. Enak, bisa juga lo bikinnya. Ucap David. Siapa dulu yang bikin? Gue kan gak pernah gagal kalau soal memasak, ucap Maxim. Kemudian Maxim menatap istrinya, sayang, mau nambah lagi gak? Laudia menggelengkan kepalanya, sudah kenyang. Laudia tidak langsung pergi, ia tetap duduk di sana sambil memperhatikan suaminya yang sedang makan seblak. Bang David sebelumnya pernah makan seblak? Tanya Laudia. 95. Bukan pernah lagi, tapi sering. Apalagi pas kak perempuan gue belum nikah, hampir setiap hari Minggu beli seblak mulu. Kalau gak beli ya bikin. Jawab David. Aku kira orang-orang seperti abang gak akan suka makan seblak, Mas Maxim aja baru 2 kali ini makan seblak. Ucap Laudia. Kalau soal makanan gue beda sama Maxim, dia gak pernah makan makanan sembarangan. Selalu terjaga makanannya, beda lagi kalau gue. Apalagi kalau punya kakak perempuan yang suka jajan, pasti gue bakalan ikut-ikutan. Balas David. Kalau Dea suka seblak gak? Tanya David. Suka, terus dia itu paling suka sama gado-gado. Kalau diajak makan gado-gado pasti bakalan senang banget. Jawab Laudia. Kalau gitu kapan-kapan mau gue ajak makan gado-gado. Kekeh David. 96. Halaman 68. Dea sudah bangun, dan saat memeriksa ponselnya ternyata ada pesan masuk dari David. Setiap baru bangun tidur pasti yang akan dicarinya itu ponselnya, mau ada hal penting atau tidak tetap yang dicari benda pipi tersebut. Dea tidak langsung membalas, ia terus menatap isi pesan tersebut. Ia tahu kalau sudah bertanya soal free atau tidaknya,
pasti David akan mengajaknya pergi. Kayaknya gak ada kegiatan. Gumam Dea. Balas dulu ajalah. Dea, free bang, mau ngajak kemana nih? Checklist 1, mungkin David masih tidur. Pikirnya. Padahal belum dikasih tahu mah kemananya, tapi kenapa udah deg-degaran aja. Aneh banget. Ucapnya. Dea mengambil handuk dan pakaian untuk kerja, ia keluar kamar dan berjalan menuju kamar mandi yang berada di dekat dapur. Di dalam kamarnya tidak ada kamar mandinya, tapi Pak Mursid sempat mengatakan akan membuatkan kamar mandi di dalam kamar Dea, agar nanti kalau sudah menikah jadi lebih gampang dan mantunya tidak perlu ikut antri menggunakan kamar mandi. Selang 15 menit, Dea sudah menyelesaikan mandinya. Masih jam 5 pagi lebih 10 menit, masih ada waktu untuk menunaikan salat subuh. Selesai salat subuh, Dea mengambil ponselnya untuk melihat ada balasan dari David atau tidak. Ternyata ada. David, mau ngajak makan malam sama keluarga aku, Mami yang minta undang kamu. David, mau kan? Soalnya Mami itu sebenarnya udah dari lama pengen kenalan sama kamu, tapi abang belum berani bilang sama kamu takut kamu gak mau. Dea memegangi dadanya, tiba-tiba saja detak jantungnya tidak karuan. Terima gak ya? Kalau gak enak sama maminya Bang David, pasti berharap gue terima ajakannya. Terima deh, semoga aja gak ada masalah nantinya. Dea, Lia bang aku mau, nanti kabari lagi aja. David, oke. Dea duduk depan meja riasnya, ia menatap wajahnya di cermin. Memangnya muka gue cocok gitu kalau bersanding sama keluarganya Bang David? Kayaknya enggak, tapi gue. 97. Halaman 68. Dea sudah bangun, dan saat memeriksa ponselnya ternyata ada pesan masuk dari David. Setiap baru bangun tidur pasti yang akan dicarinya itu ponselnya, mau ada hal penting atau tidak tetap yang dicari benda pipi tersebut. Dea tidak langsung membalas, ia terus menatap isi pesan tersebut. Ia tahu kalau sudah bertanya soal free atau tidaknya, pasti David akan mengajaknya pergi. Kayaknya gak ada kegiatan. Gumam Dea. Balas dulu ajalah. Dea, free bang, mau ngajak kemana nih? Checklist 1, mungkin David masih tidur. Pikirnya. Padahal belum dikasih tahu mah kemananya, tapi kenapa udah deg-degaran aja. Aneh banget. Ucapnya. Dea mengambil handuk dan pakaian untuk kerja, ia keluar kamar dan berjalan menuju kamar mandi yang berada di dekat dapur. Di dalam kamarnya tidak ada kamar mandinya, tapi Pak Mursid sempat mengatakan akan membuatkan kamar mandi di dalam kamar Dea, agar nanti kalau sudah menikah jadi lebih gampang dan mantunya tidak perlu ikut antri menggunakan kamar mandi. Selang 15 menit, Dea sudah menyelesaikan mandinya. Masih jam 5 pagi lebih 10 menit, masih ada waktu untuk menunaikan salat subuh. Selesai salat subuh, Dea mengambil ponselnya untuk melihat ada balasan dari David atau tidak. Ternyata ada. David, mau ngajak makan malam sama keluarga aku, Mami yang minta undang kamu. David, mau kan? Soalnya Mami itu sebenarnya udah dari lama pengen kenalan sama kamu, tapi abang belum berani bilang sama kamu takut kamu gak mau. Dea memegangi dadanya, tiba-tiba saja detak jantungnya tidak karuan. Terima gak ya? Kalau gak enak sama maminya Bang David, pasti berharap gue terima ajakannya. Terima deh, semoga aja gak ada masalah nantinya. Dea, Lia bang aku mau, nanti kabari lagi aja. David, oke. Dea duduk depan meja riasnya, ia menatap wajahnya di cermin. Memangnya muka gue cocok gitu kalau bersanding sama keluarganya Bang David? Kayaknya enggak, tapi gue. 98. Merasa cantik kok, walaupun kulitnya gak putih dan secantik Claudia. Dea menghela nafasnya, kalau soal perasaannya ia akui menyukai David. Tapi tidak pernah sedikit pun di dalam pikirannya kalau dirinya akan hidup bersama David kelak nanti. Bahkan sebenarnya Dea ingin menghindar dari David ketika David terlihat berusaha untuk mendekatinya, tapi ternyata semuanya itu tidak mudah. Setiap kali David mengajaknya pergi bareng,
pasti dia hanya jawab iya dan ngangguk-ngangguk kepala. Padahal awalnya mau nolak. Setelah mendapatkan jawaban bahwa dia mau makan malam dengan keluarganya, David langsung menghubungi maminya untuk memberitahu kabar tersebut. Dan tentunya disambut bahagia oleh maminya. Mami sama papi sudah setuju gue sama Dea, kira-kira kapan ya waktu yang pas untuk ngelamar Dea? Gumamnya, kalau nunggu ulang tahunnya masih lama, 4 bulan lagi. Nanti pas ulang tahunnya ajalah, biar sekalian ngerayain ulang tahunnya. Kan kata Laudia Dea itu pengen banget ulang tahun di pinggir pantai. Semoga saja selama beberapa bulan ke depan sampai waktunya tiba, tidak ada kejadian yang tidak mengenakan. David nanti akan meminta bantuan kepada anak buah papinya untuk membantu menyiapkan kejutannya. Karena dia ingin ngerayain di pantai, dari seseorang David akan mulai mencari pantai mana yang pas untuk memberikan kejutan. Pengennya di luar Jakarta, tapi sepertinya tidak akan bisa. Karena tidak mungkin tiba-tiba ngajak dia liburan, kecuali ada acara perusahaan. Maka David akan mengajukan tempat acaranya kepada Maxim, walaupun ia bukan bagian dari perusahaan Maxim. Hari ini hari terakhir Laudia bekerja sebagai sekretarisnya Maxim, mulai hari Senin nanti sudah ada yang menggantikannya. Bukan karyawan baru, Maxim mengambil salah satu karyawan pria dari bagian lain untuk dijadikan sekretarisnya. Sengaja memilih pria bukan wanita karena untuk berjaga-jaga saja, Maxim tidak ingin istrinya selalu overthinking ketika di kantor. Walaupun sudah tidak menjadi sekretaris suaminya, Laudia tetap bebas kalau mau datang ke kantor. Mungkin kalau Elbu dan mama mertuanya sedang sibuk, ia akan memilih ikut ke kantor atau berkunjung ke mansion. 99. Oma-opanya Maxim. Ada sesi perpisahannya enggak? Tanya Maxim. Ya enggak lah, kan aku juga nanti bakalan sering ikut Mas ke kantor. Walaupun ada perpisahannya mau perpisahan sama siapa coba? Masa sama Mas sama Pak Nanda? Maxim tertawa, siapa tahu kan mau. Laudia menatap suaminya, sekarang aku lihat-lihat Mas sering ketawa ya. Padahal sebelum nikah nggak pernah tuh aku lihat Mas ketawa, bahkan senyumnya nggak pernah. Maxim mencubit gemas kedua pipi Laudia, karena sekarang ada kamu di samping Mas, kamu adalah sumber bahagianya Mas. Bisa aja nih gombalan calon bapak. Eits, ini bukan gombalan ya. Tapi fakta, ucap Maxim. Maxim mencium seluruh wajah Laudia, sehingga membuat Laudia tertawa karena merasa geli. Udah ayo turun. Gak enak lama-lama di dalam mobil. Mereka sudah lama sampai di kantor, tapi tidak langsung turun. Mau sampai siang pun gak akan ada yang berani negur kita. Ucap Maxim. Maxim keluar dari mobilnya, ia mengelilingi mobilnya dan membuka pintu mobil untuk Laudia. Laudia sudah tidak merasa malu lagi kalau tangannya digenggam oleh Maxim saat sampai di kantor. Bahkan tak jarang Maxim akan memeluk pinggang Laudia saat berjalan. Walaupun sudah hampir setiap hari dan sudah beberapa bulan mereka resmi jadi suami istri, tetap saja ada beberapa karyawan yang akan mencuri-curi pandang ke mereka. Tidak ada yang merasa iri, malah mereka merasa kagum kepada Laudia karena ternyata Laudia lah yang berhasil menempati namanya di dalam hati seorang Maxim yang menurut mereka Maxim itu orangnya cuek, tegas dan sedikit menakutkan. Dan pemenangnya Laudia, kadang pas awal-awal tahu kalau Laudia dan Maxim menjalin hubungan bahkan sampai akan menikah, tak jarang ada yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya kesal sekaligus ingin tertawa. Salah satu pertanyaan yang pernah ia dapati dari salah satu karyawan adalah, kok bisa sih Pak Maxim suka sama lo, padahal kalau dilihat-lihat lo biasanya aja. Bahkan lo bukan dari kalangan atas. Seleranya Pak Maxim ternyata nggak begitu tinggi. Lo pelet Pak Maxim ya? Mujur juga peletnya, kasih tahu kita dong di mana dukunnya. Dan sampai sekarang Laudia tidak pernah memberitahu Maxim soal pertanyaan-pertanyaan tersebut, bahkan waktu itu Laudia tidak menjawab. Lah hanya tersenyum saja dan langsung pergi. 100. Halaman 69. Selama kerja Dea tidak begitu fokus. Dea malah memikirkan soal makan malam nanti dengan orang tua David.
Memikirkan respon apa yang akan diberikan orang tua David, dan harus memakai pakaian apa nantinya. Pakai dress atau celana ya? Gumam Dea dalam hatinya.